Ibu Ici Septriani Saragi dan selamat sore kepada teman-teman sekalian. Di sini saya Abjun Remani dari kelas A kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Yang pertama, kita harus mengetahui arti dari sistem pernapasan. Jadi, sistem pernapasan adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh melalui hidung serta pelepasan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar tubuh, serta pengambilan energi yang ada di dalam tubuh kita. Sekarang kita masuk ke anatomi dan fisiologinya. Yang pertama adalah hidung. Hidung atau nasal merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai alat pernapasan atau respirasi dan sebagai indera penciuman. Hidung ini merupakan organ pertama yang dimasuki oleh udara pernapasan, jadi bentuknya adalah seperti ini. Bentuknya mengerucut pada prosesus pars maxillaris dan pars horizontal osis palatum. Di dalam hidung terdapat septum nase dan cilia. Jadi septum nase itu terdapat seperti di hidung kita, yaitu pembatas lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri. Itulah yang disebut dengan cilia. Itulah yang disebut dengan septum nase. Yang kedua ada cilia. Cilia itu merupakan rambut halus yang ada dalam rongga hidung, yang fungsinya itu adalah untuk menyaring debu, melekatkan kotoran pada rongga hidung, mengatur suhu udara pernapasan, serta menyelidiki adanya bau udara. Jadi letak dari cilia itu adalah di dalam rongga hidung, baik rongga hidung kanan maupun rongga hidung kiri. Di dalam hidung terdapat 3 sinus. Yang pertama frontalis, ethmoidalis, dan maxillaris. Sinus frontalis adalah sinus yang terletak di infundibulum meatus nasi media. Yang kedua adalah sinus ethmoidalis, terletak di pars labyrinthus osis ethmoidalis. Yang ketiga adalah sinus maxillaris, terletak pada dinding lateral hidung. Jadi posisinya di sini ya teman-teman. Ini frontalis, ethmoidalis, dan maxillaris. Fungsi dari sinus ini adalah untuk menghangatkan atau melembabkan udara yang kita hirup dan membantu pengaturan tekanan intranasal, juga berperan dalam pertahanan tubuh. Lalu kita masuk ke faring. Jadi posisi faring itu adalah di sini, tepat di atas epiglotis. Faring merupakan organ pernapasan bagian atas, yaitu penghubung antara rongga mulut dengan esofagus ataupun kerongkongan. Ciri-ciri dari faring ini, yang pertama itu berbentuk kerucut dari bahan membran berotot atau musculus membranosa. Yang kedua, panjang dari faring ini kurang lebih 7 cm. Yang ketiga, faring dibagi menjadi 3. Yang pertama ada orofaring di belakang hidung, yaitu epitelum pernapasan yang bersambung dengan epitelum hidung. Pada daerah ini terdapat lubang saluran eustachius yang berhubungan dengan telinga. Pada nasofaring juga terdapat kelenjar-kelenjar adenoid. Yang kedua ada orofaring, yaitu atau yang disebut dengan faring oralis, yaitu pada bagian mulut.
yaitu bagian di belakang mulut. Bagian di belakang mulut, kedua tonsil terletak di dinding lateral daerah hidung. Jadi posisinya di sini. Dan orofaring ini terdiri dari epitelum berlapis. Yang ketiga masuk ke laringofaring atau tenggorokan. Laringofaring ini adalah bagian terendah atau paling bawah yang berada di belakang laring. Struktur faring tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama lapisan mukosa, lapisan fibrosa, dan lapisan berotot. Lalu kita masuk ke yang namanya laring. Setelah udara pernapasan melalui hidung diteruskan ke faring, udara pernapasan tersebut akan memasuki yang namanya laring. Laring atau rongga tekak adalah bagian saluran pernapasan bagian atas di bawah faring dan di atas trakea. Laring adalah bagian dari saluran organ pernapasan bagian atas, jadi laring itu masih termasuk ke hidung faring ya teman-teman. Laring ini merupakan serangkaian tulang rawan yang terletak setinggi vertebrata cervicalis 4 sampai 6. Laring ini pada umumnya selalu dalam keadaan terbuka. Namun kadang-kadang laring ini tertutup pada saat kita menelan. Di dalam laring ini terdapat epiglotis. Jadi ini ya teman-teman. Epiglotis itu terletak di belakang lidah. Epiglotis ini berfungsi untuk menutup tenggorokan pada saat kita menelan, dengan tujuan supaya makanan atau minuman yang kita konsumsi melalui mulut tidak masuk ke saluran pernapasan. Jika masuk ke saluran pernapasan, itulah yang akan menyebabkan kita tersedak saat makan. Secara umum, faring tersusun atas kartilago. Kartilago yang menyusun laring terdapat 2 jenis atau 2 kelompok. Yang pertama itu kartilago kelompok mayor, terdiri dari kartilago thyroidea, jumlahnya 1 buah, kartilago cricoidea, jumlahnya 1 buah juga, dan kartilago erythronoidea, jumlahnya 2 buah. Yang kedua adalah kelompok kartilago minor. Yang pertama itu adalah kartilago santorini, jumlahnya itu 2 buah. Yang kedua ada kartilago Lusberg, jumlahnya itu 2 buah. Dan yang terakhir itu adalah kartilago epiglotis, jumlahnya itu ada 2 di sini ya teman-teman. Fungsi dari laring ini adalah melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Fungsi dari kartilago yang tadi yang ada kelompok minor dan kelompok mayor itu untuk menyediakan struktur dan dukungan terhadap jaringan-jaringan lainnya yang ada di sekitar laring. Yang keempat adalah trakea. Setelah udara pernapasan melalui hidung diteruskan ke faring dan laring, udara pernapasan kemudian memasuki trakea. Trakea merupakan organ pernapasan bagian bawah, jadi dia tidak termasuk lagi ke hidung, faring, dan laring. Bentuknya menyerupai pipa. Jadi gambarnya adalah seperti ini teman-teman. Bentuknya seperti ini. Bentuknya itu seperti pipa yang memanjang ke bawah
dan berbatasan dengan cabang bronkus. Jadi cabang bronkus ada ini, inilah batasnya. Pada manusia, panjang laring ini, panjang trakea ini berkisar 4 inci atau sekitar 10 sampai 12 cm dengan diameternya itu kurang lebih 2 cm. Dinding trakea ini tersusun atas tulang rawan yang menyerupai huruf C. Jadi ini ya teman-teman, dindingnya yang menyerupai huruf C atau biasa disebut dengan C shape. Itu terdiri dari 16 sampai 20 cincin tulang rawan. Jadi mulai dari sini sampai ke sini jumlahnya itu bisa 16 sampai 20 cincin tulang rawan. Tulang rawan itu berfungsi untuk mencegah penyumbatan dan menjamin keberlangsungan jalannya udara ke organ-organ di bawahnya. Trakea ini berfungsi sebagai tempat perlintasan udara setelah melalui organ pernapasan atas yang membawa udara bersih, hangat, dan lembab. Bagian dalam trakea terdapat septum yang disebut dengan carina. Terdapat lebih agak kiri dari dinding atau bidang median. Yang kelima adalah bronkus. Setelah udara pernapasan melalui organ pernapasan seperti hidung, faring, dan laring melewati trakea, udara pernapasan kemudian memasuki yang namanya bronkus. Jadi bronkus itu adalah ini ya teman-teman. Bronkus ada bronkus kiri dan kanan. Bronkus adalah cabang tenggorokan. Jadi itu adalah cabang dari trakea. Cabang tenggorokan yang terletak setelah trakea atau tenggorokan dan sebelum paru-paru atau pulmo. Bronkus merupakan saluran udara yang memastikan udara pernapasan berjalan dengan baik dari trakea ke alveolus. Selain sebagai jalan masuk dan keluarnya udara, bronkus ini juga berfungsi sebagai pencegah infeksi. Hal ini dikarenakan karena di dalam bronkus ini terdapat sel-sel seperti sel-sel bersilia, tepatnya di sini tidak nampak ya teman-teman, tapi posisinya berada tepat di sini. Dan sel-sel berlendir. Sel-sel inilah yang nantinya menjebak bakteri yang dapat membahayakan paru-paru supaya tidak masuk ke alveolus. Bronkus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bronkus dextra. Jadi di sini ya teman-teman, dextra itu kanan dan bronkus sinistra itu pada bagian kiri. Bronkus dextra ini berfungsi untuk menyalurkan udara ke pulmo dextra juga. Jadi sejalannya teman dari kanan ke kanan. Begitu juga dengan bronkus sinistra. Jadi bronkus sinistra ini dapat kita pahami bahwa bronkus sinistra ini berfungsi untuk menyalurkan udara ke pulmo sinistra juga atau paru-paru kiri. Bronkus memiliki struktur seperti trakea. Ini ya teman, hampir mirip dan dilapisi oleh sel-sel yang sama. Bronkus yang kiri lebih sempit dan panjang. Kedudukannya lebih mendatar daripada bronkus kanan ya ini teman-teman. Jadi letaknya itu dia lebih mendatar daripada bronkus kanan. Inilah yang menyebabkan bronkus kanan lebih rentan terkena penyakit. Jadi gambar yang lebih besarnya bronkus itu adalah ini ya teman-teman. Ini. Bronkus utama kanan itu memiliki 3 percabangan, superior, medialis, dan inferior pada bagian bawah.
Sedangkan bronkus kiri memiliki dua percabangan, yaitu inferior dan superior. Inferior pada bagian bawah dan superior pada bagian atas. Bronkus ini memiliki percabangan yang lebih kecil lagi yang disebut dengan bronkiolus. Jadi ini adalah bronkiolus ya teman-teman, percabangan yang lebih kecil lagi dari bronkus ini. Ukurannya itu kurang lebih 0,3 sampai 1 mm saja. Ada 3 jenis atau macam dari bronkiolus sebagai bagian dari paru-paru. Yang pertama yaitu bronkiolus lobaris, yaitu saluran besar atau saluran pertama yang memasuki lobus paru-paru. Yang kedua itu ada bronkiolus respiratorik, yaitu saluran yang menghantarkan udara pernapasan langsung ke alveolus, ke ujung-ujungnya ini ya teman-teman. Ini adalah alveolus. Yang ketiga itu ada bronkiolus terminal. Di bronkiolus terminal ada 50 sampai 80 saluran yang paling kecil sebagai tempat transitnya udara. Yang keenam kita masuk ke paru-paru. Setelah melalui pernapasan atas yang terdiri dari hidung, faring, dan laring, kemudian menuju pernapasan bagian bawah, trakea, dan bronkus, udara pernapasan kemudian menuju paru-paru. Paru-paru atau pulmo adalah organ dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur udara yang masuk dari luar ke dalam, serta memisahkan antara gas O2 dan CO2. Paru-paru ini memiliki bentuk mengerucut seperti piramida. Jadi bentuknya ini ya teman, seperti piramida dengan ujung paru-paru ini adalah bagian superior dan bagian bawahnya ini agak melengkung. Paru-paru atau pulmo ini dibagi menjadi dua. Pertama adalah pulmo dextra, yang kedua adalah pulmo sinistra. Pulmo dextra ini terbagi menjadi 3 lobus atau 3 bagian. Yang pertama itu adalah lobus superior pada bagian atas, lobus medialis pada bagian tengah, dan lobus inferior pada bagian bawah. Sedangkan teman-teman, untuk pulmo sinistra ini hanya terbagi menjadi 2 bagian saja. Yang pertama yaitu lobus inferior pada bagian atas, lalu lobus lobus superior pada bagian atas dan lobus inferior itu pada bagian bawah. Paru-paru ini diselimuti atau dibungkus oleh selaput yang mengelilingi paru-paru. Itu disebut dengan pleura. Jadi posisinya itu ada di sini ya teman-teman, pleura. Pleura ini terbagi menjadi 2, yaitu pleura parietal pada bagian luar di sini dan pleura visceral pada bagian agak di dalam. Pleura parietal ini pada bagian luar yang melekatkan pada dinding dada, tetapi terpisah karena fascia endotoraks. Yang kedua adalah pleura visceral pada bagian dalam yang membungkus paru-paru serta menggabungkan struktur-struktur seperti pembuluh darah, bronkus, dan saraf-saraf. Oke, baiklah. Selanjutnya udara pernapasan itu dialirkan ke alveolus. Jadi posisi alveolus itu terletak di ujung-ujung bronkiolus ini ya teman-teman. Alveolus merupakan kantung yang memiliki dinding tipis yang terdapat di saluran pernapasan terkecil atau bronkiolus yang ada di dalam
paru-paru. Jadi di dalam alveolus ini berisi udara. Fungsi dari alveolus ini adalah sebagai difusi, sebagai tempat difusi pertukaran gas O2 dan CO2. Struktur alveolus adalah seperti kumpulan gelembung pada ujung dari bronkiolus. Alveolus ini juga diselimuti oleh pembuluh darah kapiler yang memungkinkan sebanyak mungkin sel darah merah itu bersentuhan langsung dengan alveolus. Jumlah dari alveolus ini sekitar 480 juta kantung. Selanjutnya kita akan memasuki mekanisme pernapasan. Yang pertama itu adalah mekanisme pernapasan dada, yang kedua ada mekanisme pernapasan perut. Yang pertama kita masuk ke mekanisme pernapasan dada. Di pernapasan dada ini terdiri dari 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Kita masuk ke yang pertama, yaitu inspirasi. Pada inspirasi terjadi pada saat otot antar tulang rusuk itu berkontraksi ya teman-teman. Berkontraksi, keadaan tulang antar rusuk itu terangkat, volume rongga dada itu membesar, paru-paru mengambang, sehingga tekanan udaranya semakin mengecil dari udara atmosfer, sehingga udara akan masuk. Jadi saya praktekkan pada saat menghirup napas itu otomatis tulang rusuk kanan dan kiri itu pasti akan terangkat. Begitu juga dengan rongga dada itu akan semakin membesar. Yang kedua adalah ekspirasi. Ekspirasi adalah kebalikan dari inspirasi. Jadi pada ekspirasi itu tulang rusuk pada bagian luar itu terjadi relaksasi atau kembali ke posisi semula. Volume rongga dada menjadi mengecil. Tekanan udara rongga dada ini meningkat, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari atmosfernya, sehingga udara akan keluar. Jadi saya praktikkan itu saat kita menghirup napas lalu kita lepaskan, otomatis tulang rusuk itu akan kembali ke posisi semula. Yang kedua itu ada pernapasan perut. Pernapasan perut juga hampir sama dengan pernapasan dada. Itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada inspirasi terjadi jika otot diafragma perut itu berkontraksi, keadaan diafragma itu mendatar sehingga tekanan udaranya mengecil, dan diikuti dengan paru-paru itu mengambang, mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari udara atmosfer sehingga udara akan masuk. Yang kedua adalah ekspirasi. Ekspirasi adalah di mana otot diafragma itu berelaksasi, diikuti dengan otot pada dinding perut berkontraksi, menyebabkan diafragma itu agak terangkat dan melengkung menekan rongga dada, sehingga volume rongga dada mengecil, tekanannya itu meningkat ya teman-teman, sehingga udara dalam paru-paru itu keluar. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme pertukaran gas. Pertukaran gas O2 dan CO2 itu berlangsung di dalam alveolus, di dalam sini ya teman-teman, dan jaringan tubuh melalui proses difusi oksigen. Ke alveolus, lalu berdifusi menembus selaput alveolus yang berikatan dengan hemoglobin. Itu disebut dengan deoksigenasi.
itu akan menghasilkan yang namanya oksihemoglobin atau yang biasa disebut dengan Hb0. Lalu udara yang masuk tadi yang terkumpul di sini akan dikeluarkan lagi melalui hidung dan ataupun mulut. Jadi yang kita keluarkan itu adalah karbon dioksida. Jadi sekianlah penjelasan yang dapat saya paparkan mengenai sistem respirasi. Jika ada kesalahan kata atau kurang lancar, saya minta maaf. Selamat sore kepada Ibu Ice dan selamat sore kepada teman-teman. Terima kasih.